pagi hari ini saya akan membacakan beberapa pengumuman yang sudah tercantum di buletin gereja kita. Yang pertama, kita akan terus doakan pertumbuhan dan perkembangan gereja kita, GPI Cemara 7, cabang Bintaro dan cabang Gendengan dalam pertumbuhan iman dan jumlah jemaat. Kemudian kita akan berdoa bagi anggota keluarga minggu depan, yaitu mulai tanggal 21 Februari sampai 27 Februari, dan nama-nama anggota keluarga sudah ada di sini. Bapak Ibu bisa menyimak di sini. Juga ada saudara kita yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu Bapak Awal Supriyanto, tanggal 22 Februari. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan memberkati. Untuk persembahan minggu lalu, persembahan non kantong, persepuluhan, pembangunan, persembahan tanah dan persembahan sosial, Bapak Ibu bisa menyimak di buletin ini. Terus yang ketiga, laporan persembahan sosial, laporan sosial bulan Desember 2021 dan bulan Januari 2022. Untuk pengeluaran dan saldo akhir juga bisa Bapak Ibu simak di sini. Untuk jadwal kebaktian minggu depan juga sudah tercantum, dan laporan pembelian LCD, pembelian 2 buah LCD TV, pengumpulan donasi dan kekurangan di sini juga bisa Bapak Ibu simak. Demikian warta gereja kita. Kita akan mengawali kebaktian pagi hari ini dengan bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan lagu Sebuah Bagus untuk menyapa hati kita.
Tuhan kembali anak-anak-Mu ini bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang akan memimpin kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan bersihkan hati dan pikiran kami dari pikiran-pikiran yang tidak berkenan buat-Mu ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami hanya fokus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkati pula anak-anak-Mu yang pada saat ini menjadi bagian dari pelayanan ini. Berkati pemain musik, membawa acara, memimpin pujian dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi mereka, memberkati mereka dengan kasih-Mu. Berkati pula anak-anak-Mu yang pada saat ini masih dalam perjalanan menuju gereja ini ya Tuhan. Biarlah Engkau tuntun langkah mereka sehingga mereka sampai ke tempat ini dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali dan kita akan melanjutkan dengan nyanyian pujian Darah Kristus Maha Kuasa, nyanyian pujian nomor 110. Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan, karena Dia selalu memelihara hidup kita. Sebesar atau sekecil apapun berkat Tuhan, saat kita bisa menerima dengan rasa bersyukur, semua akan menjadi sangat berarti bagi kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan, yang akan diiringi lagu Selalu Bersyukur. Bagi yang bertugas adik
Alena dan adik Peter untuk maju ke depan. Sebagian dari apa yang Kau limpahkan kepada kami. Tuhan, walaupun berkat ini, persembahan ini tidak sebanding dengan apa yang Kau berikan kepada kami, ya Tuhan, tetapi kiranya berkat ini akan bisa menjadikan untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan berkat ini, telah memberikan persembahan ini. Biarlah Engkau akan memberikan yang lebih dari apa yang mereka berikan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali. Jalan hidup orang benar.
Bapa dalam surga, kami kembali datang saat kami beribadah. Tuhan berikan kesempatan untuk kami kembali merenungkan firman Engkau. Biarlah karya kuasa Roh Kudus menaungi kami semua, sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan firman-Mu terus menjadikan berkat, menjadikan kekuatan dalam iman kami sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama berserah. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, anak-anakku terkasih, ibu bapak yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil dari Kejadian. Dari Kejadian pasal yang ke-12, di mana firman Tuhan dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau kembali menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih, kembali kita melihat akan kisah Kejadian ini. Bagaimana kita kemarin belajar melihat bagaimana Nuh akhirnya dia mampu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ketiga anaknya dan menantunya ikut dalam penyelamatan itu. Dan di sini kita akan melihat keturunan Nuh yang berikutnya dari keturunan Terah ini, yaitu Abraham. Kita tahu siapa Abraham. Sosok pribadi yang diberkati oleh Tuhan luar biasa, bahkan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia sampai saat ini. Kita mengatakan bahwa dia adalah bapa orang beriman. Karena apa? Karena dia adalah sosok pribadi yang memiliki iman yang luar biasa, tetapi juga dia diberkati oleh Tuhan luar biasa. Nah, ketika kita berbicara masalah berkat, tentunya kita rindu hidup kita juga mengalami suatu berkat yang luar biasa. Nah, kita akan melihat bagaimana Abraham pada saat itu diperhadapkan kepada suatu kehidupan yang dalam arti adalah mendapatkan tantangan dari Allah. Pergilah dari saudara-saudaramu, dari rumah orang tuamu, kamu akan kujadikan berkat, dan kamu juga akan diberkati. Nah, seringkali ibu bapak kita diperhadapkan untuk menerima tantangan, tetapi dengan keadaan bahwa apa nanti yang akan kita dapatkan itu sudah ada di depan mata. Misalnya suatu sayembara, sudah pasti di situ ada. Kalau 17 Agustus biasanya ada menek pinang, itu sudah ada hadiahnya di atas. Jadi pokoknya kalau sampai sana bisa, sudah dari bawah sudah melihat nanti pokoknya nomor itu yang diambil dari tukang. Banyak sekarang orang digiurkan dengan hadiah-hadiah yang akan didapatkan. Ketika ikut ini nanti akan dapat hadiah ini, ketika kamu bisa kami nanti dapat seperti ini, dan luar biasa dan luar biasa. Bahkan suatu, kalau orang mengatakan ada suatu iming-imingnya. Tetapi lain dengan Abraham ini, ketika saat itu dikatakan pergilah, tetapi akan kujadikan ini adalah sesuatu yang masih gambarannya belum jelas. Tetapi apa yang dilakukan di dalam ayat yang keempat pasal 12, lalu pergilah Abraham. Nah, ibu bapak, inilah yang menjadi kunci berkat Abraham yang luar biasa. Yang pertama adalah bahwa Abraham berani untuk bayar harga. Jadi bahasanya nanti dapatnya itu luar biasa.
kamu akan kuberkati, orang yang mengutuk kamu akan olehmu akan, dan dikatakan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan engkau olehmu semua kaum akan mendapatkan berkat. Ini adalah hadiah yang luar biasa, tetapi hadiah ini belum begitu jelas. Tetapi Abraham berani untuk membayar harga untuk hadiah itu, untuk reward itu yang ada, yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dia berani bayar harga dengan meninggalkan akan, kalau sekarang dikatakan apa, meninggalkan akan zona nyaman. Dia sebetulnya sudah enak bersama-sama dengan keluarganya, keluarga besarnya, bersama dengan orang tuanya, tetapi dia berani. Dia berani meninggalkan akan kesenangannya. Suatu janji yang belum jelas sebetulnya, tetapi dia berani untuk meninggalkan kesenangan. Dia berani untuk meninggalkan apa yang sudah ada. Jadi kalau dikatakan dia berani bayar harga, sebetulnya harganya mahal. Karena apa? Dia harus meninggalkan semuanya itu. Jadi kalau kemarin Nuh diperintahkan oleh Tuhan membuat bahtera, dia melakukan semuanya itu. Abraham juga demikian sebagai apa ini berarti sebagai cucunya. Luar biasa. Yang berikutnya, nanti Ibu Bapak bisa melihat kisah dari pasal 12 sampai dengan pasal yang 17-18. Kita akan melihat garis besar. Yang berikutnya, Abraham diberkati oleh Allah secara luar biasa karena apa? Yang kedua adalah karena Abraham senantiasa berani menjadi berkat. Nah, saya katakan dia berani menjadi berkat. Ketika Ibu Bapak nanti membaca kisah selanjutnya, bagaimana akhirnya Abraham berangkat meninggalkan akan keluarganya, tetapi Lot ikut. Bagaimana ketika dia diperhadapkan kepada keadaan sudah mulai diberkati, tetapi terjadi pertengkaran antara para gembala Lot dan para gembala Abraham. Saat itu Abraham ambil keputusan, Lot sekarang begini, kayaknya ini tempat ini terlalu kecil untuk ternak-ternak kita. Sekarang ginilah, kita harus berpisah. Tetapi Abraham yang harusnya lebih tua, harusnya dia yang lebih punya wewenang, dia mengatakan bahwa sekarang engkau memilih, silahkan milih. Kamu duluan. Kalau kamu ke barat, aku tak ke timur. Kalau kamu ke selatan, aku tak ke utara. Jadi dia lebih pada mengalah. Dia ingin lebih memberkati, menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan di dalam pasal 14 nanti Ibu Bapak bisa melihat ketika Abraham dengan Raja Sodom, bagaimana ketika dikatakan di situ di dalam ayat yang ke-22, tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Itu luar biasa. Jadi ketika dia punya kesempatan, ketika dia mulai mengalahkan raja-raja yang lain, dia mengatakan aku tidak akan mengambil. Yang seharusnya pada waktu itu dia bisa melakukan apa saja, dia bisa mengambil apa saja yang dia inginkan, tetapi dia tidak mau. Dia lebih memilih menjadi berkat bagi orang lain. Nah, bagaimana keputusan yang luar biasa yang dipegang, yang diyakini oleh Abraham itu ketika diperhadapkan kepada sesuatu yang menyenangkan, dia tidak tertarik dengan itu. Dia lebih pada biarlah orang lain yang mendapat berkat. Tetapi dengan demikian justru berkat untuk Abraham semakin diberkati. Ketika dia harus memilih, bahasanya sisa daripada pilihan Lot, Lot melihat lembah yang lebih subur.
dia memilih itu. Secara manusia benar loh. Ya. Abraham, ya udah kalau kamu ke sana yang lebih subur, silakan, aku tak ke kiri kan gitu kan. Dia cari tempat yang lain. Tetapi justru Abraham diberkati luar biasa. Bahkan ibu bapak tahu bagaimana kisah Lot akhirnya. Abraham tetap diberkati. Yang berikutnya ibu bapak, yang terakhir, yang ketiga adalah sosok Abraham ini adalah sosok yang benar-benar taat tanpa ragu. Taat tanpa ragu dengan iman yang dia miliki, iman di dalam Allah, Sang Pencipta yang maha tinggi dikatakan. Dia memiliki keyakinan yang luar biasa. Apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan, apa yang difirmankan oleh Allah, dia senantiasa yakini itu dan langsung mengeksekusi, langsung melakukan. Tadi dikatakan, pergilah dari negeri, dari sanak saudara, tanpa berpikir panjang. Langsung dikatakan di dalam ayat keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Tidak hanya sampai di situ ibu bapak, bagaimana keberanian taat tanpa ragu ini dimiliki oleh Abraham. Kita bisa melihat bahwa Abraham ini adalah sosok yang pendiam. Kalau pun saya mengatakan Abraham ini sosok pendiam. Ketika diperintahkan oleh Tuhan langsung jalan. Ketika Tuhan mengatakan kamu akan mendapatkan keturunan di dalam pasal 15, dia hanya tunduk, kemudian di dalam hatinya, aku sudah tua, kok punya anak, kan gitu. Di dalam pasal 15 dikatakan itu. Ketika Tuhan mengatakan, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman Tuhan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percaya Abang kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan ketika ayat ke-18 pasal ke-17, dan ketika Tuhan memberikan janjinya itu kembali, dan Abraham berkata kepada Allah, lalu tertunduklah Abraham, ayat ke-17, dan tertawa. Lalu tertunduklah Abraham ketika Allah mengatakan, selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarah, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarah, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya. Jadi rasanya ini sosok yang ketika diperintahkan oleh Tuhan langsung melangkah, langsung melakukan. Bahkan ketika Tuhan mengatakan hal itu, dia tidak berani ngomong, dia hanya tunduk. Tuhan itu. Nah itu Bapak, seringkali kita diberhadapan bagaimana ketika mendengar kita firman Tuhan, bagaimana apa yang harus kita lakukan. Nah, Abraham merupakan sosok yang berani langsung mengeksekusi akan firman Tuhan yang telah dia dengar. Juga demikian di dalam kehidupan kita, bagaimana kita sebagai umat Tuhan saat ini diperhadapkan, bagaimana kita berani untuk bayar harga. Tuhan sudah memberkati, apalagi Tuhan sudah memberkati kita, kita akan lebih berani bayar harga untuk setia kepada Tuhan. Abraham yang pada waktu itu aja belum jelas, dia tetap berani
untuk bayar harga, meninggalkan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dia berani untuk menjadi berkat, tidak hanya mementingkan akan dirinya sendiri, tetapi justru ketika dia memberikan berkatnya untuk Lot, untuk Raja Sodom, ternyata Tuhan lebih memberkati dia lagi. Dan dia adalah menjadi pribadi yang tanpa ragu-ragu terus setia mau mengeksekusi setiap firman Tuhan yang diberikan kepadanya. Begitu juga kita. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang berani untuk mengeksekusi firman Tuhan. Kita berani untuk menjadi berkat bagi orang, dan kita berani untuk bayar harga untuk berkat Tuhan yang sudah kita terima sekarang dan selamanya. Pasti Tuhan akan terus menolong kita, pasti Tuhan akan memberkati kita sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kasih-Mu juga melimpah untuk kami semua. Ketika kami melihat sosok hamba-Mu Abraham yang luar biasa, di dalam kehidupannya dia diberkati oleh Allah secara luar biasa, yang walaupun ketika kami melihat bagaimana dia mendengar firman-Mu, dia langsung melakukan. Ketika dia melihat orang lain, jika justru dia memberkati orang lain, tetapi Tuhan memberkati dia lebih lagi. Begitu juga Tuhan, dia adalah pribadi yang berani memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan Tuhan memberkati lebih baik lagi untuk dia. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi yang mampu meneladani akan Abraham ya Bapa. Dan biar dalam setiap kehidupan kami, seperti Engkau menolong Abraham, Tuhan juga terus menolong. Tuhan terus campur tangan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Di dalam setiap langkah kehidupan kami, di dalam setiap karya kami, di dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, dan memberkati kami semuanya sampai maranatha. Haleluya. Amin. Mari kita akan mengaminkan.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang dalam syafaat kami untuk negara bangsa kami. Biarlah pertolongan yang daripada Tuhan, biarlah lawatan yang daripada Tuhan, terlebih hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan limpahkan untuk bangsa ini, para pemimpin-pemimpin kami, para masyarakat seluruh Indonesia, untuk kami bersama-sama keluar dari pandemi ini. Tuhan terus berkati akan seluruh tim medis yang sedang menangani akan pandemi ini. Tuhan membackup mereka dengan kasih dan kuasa yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kota Kabupaten Magelang di mana kami beraktivitas, bahkan di tempat-tempat lain, Tuhan juga melawat daerah-daerah ini, sehingga nama Tuhan diagung muliakan karena Tuhan campur tangan atas bangsa kami keluar dari pandemi ini. Bapa dalam surga, biarlah Engkau terus berkati setiap kehidupan kami semua dengan berkat kekuatan iman yang daripada Tuhan. Iman kami semua Tuhan terus tambahkan untuk semakin kuat. Ketika kami melihat situasi dan kondisi segala kehidupan kami, biarlah menjadikan iman kami semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau terus berkati di dalam setiap karya pekerjaan usaha kami semuanya. Tuhan berkati, mampukan kami untuk senantiasa mensyukuri setiap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Dan ketika kami bersyukur kepada Tuhan, maka berkat Tuhan lebih lagi Tuhan limpahkan untuk kami semuanya Bapak. Bapak, Engkau berkati dengan kesehatan kami semua. Kami terus menyerahkan akan Pak Yanto, kami serahkan Pak Ijo Kampung, kami juga serahkan pemulihan untuk Pak Selamat Riyadi, kami juga serahkan untuk pemulihan akan keluarga, akan Pak Ignatius juga terus menolong, Tuhan terus berkati akan keluarga Pak Aceh, Tuhan juga terus berkati akan keluarga Pak Christian, Tuhan berkati mereka semuanya. Dan Tuhan, kalau ada di antara saudara kami yang juga saat ini lemah dalam tubuh mereka, Tuhan jamah dengan kasih dan kuasa Engkau. Terlebih kasih dan kuasa Engkau yang menaungi kami semuanya, yang melingkupi kami semuanya di dalam setiap aktivitas kehidupan kami semuanya Pak. Dengan segala kehidupan kami masing-masing, Tuhan beserta kami semua. Bapa dalam surga, Engkau juga berkati setiap keluarga-keluarga kami. Biarlah kasih Kristus yang menaungi tetap dan terus ada, dan kami boleh miliki, dan kami boleh saling menerima, kami boleh saling memberi, sehingga sukacita dan sejahtera Tuhan senantiasa ada di dalam setiap keluarga-keluarga kami semuanya Bapak. Berkati anak-anak Tuhan di dalam pertumbuhan fisik mereka yang dalam masih balita, Tuhan berkati dalam pertumbuhan iman mereka. Begitu juga yang remaja, pemuda, pemudi, Tuhan berkati dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka ke depan, pekerjaan teman hidup mereka, Tuhan terus campur tangan untuk mereka menggapai masa depan mereka yang terbaik yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan kalau mungkin ada beban permasalahan dalam kehidupan saudara-saudara kami, Tuhan Engkau akan campur tangan, Tuhan akan menolong, Tuhan senantiasa menyertai di dalam setiap langkah kehidupan saudara-saudara kami semua. Biarlah dalam setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi, iman saudara-saudara kami akan semakin tumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Dan saat ini kami juga menyerahkan doa kami untuk saudara kami terkasih Pak Awal yang pada minggu ini Tuhan berikan akan berkat untuk usia yang baru. Ya Tuhan memberkati Pak Awal dengan istri, dengan Awal, dengan anak-anak, dengan menantu cucu semua Tuhan berkati. Dan di dalam karyanya Tuhan juga berkati Pak Awal ya Bapak. Biarlah kasih berkat damai yang daripada Tuhan terus menaungi Pak Awal dan seluruh keluarga. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Dan biarlah Bapak ketika kami akan kembali dalam segala aktivitas kami di siang hari ini dan juga hari-hari berikutnya selama sepekan itu, biarlah berkat rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang daripada Roh Kudus akan senantiasa Allah limpahkan untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih.
saya menyampaikan